Hai Sobat Info, kembali lagi bersama Bang Info, yang selalu menyajikan berbagai informasi menarik dari berbagai belahan dunia. Kali ini Bang Info akan membahas tentang info mengenai sebuah penjara pada masa rezim Khmer Merah di Kamboja, yang saat ini telah menjadi sebuah museum yang merupakan saksi bisu dari kekejaman rezim Pol Pot, pemimpin Khmer Merah. Sobat Info, negara Kamboja merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara dan termasuk negara anggota ASEAN. Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tahun 1999. Sektor pariwisata Kamboja pun cukup kuat sehingga menjadikannya sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat di Asia Tenggara. Kamboja juga termasuk bagian dari Indochina. Wilayah Kamboja memiliki daerah pantai sepanjang Teluk Siam berupa tanah berbatu. Pada tahun 1975 hingga 1979, negara ini pernah mengalami keterpurukan, dan masa-masa mencekam, di bawah kepemimpinan rezim Khmer Merah, dengan seorang pemimpin diktator yang keji, yaitu Pol Pot. Negara ini, kini telah berangsur membaik, selepas dari pengaruh rezim keji tersebut. Sobat Info, jejak kekejaman rezim Khmer Merah tersebut, kini diabadikan dalam sebuah museum, yang dahulu pernah menjadi suatu penjara untuk para warga sipil, yang menjadi korban kekejaman rezim tersebut pada masanya. Berikut ini, Bang Info akan membahas tentang Museum Tuol Sleng di Kamboja, yang merupakan saksi bisu, dari kekejaman rezim Khmer Merah pada masa itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita nonton. Tuol Sleng adalah sebuah museum yang terletak di kota Phnom Penh, Kamboja. Museum ini menyimpan sejarah genosida Kamboja. Tempat ini awalnya merupakan sebuah sekolah, yang kemudian dialihfungsikan menjadi kamp konsentrasi, pada masa rezim komunis Khmer Merah, yang berkuasa di Kamboja pada saat itu. Tepatnya dari tahun 1975 hingga 1979. Bangunan ini didirikan oleh Pol Pot, pemimpin dari Khmer Merah, untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Diperkirakan ada 20.000 orang yang ditahan di Tuol Sleng. Bangunan tersebut merupakan salah satu, dari sekitar 150 hingga 196 bangunan pusat penyiksaan, dan eksekusi yang didirikan oleh Khmer Merah. Nama Tuol Sleng merupakan bahasa Khmer, yang berarti bukit pohon beracun. Setiap negara mempunyai sejarah, baik yang membanggakan maupun yang memilukan. Salah satu museum yang menjadi saksi bisu dari sejarah kelam suatu bangsa adalah Museum Tuol Sleng Genosida di Kamboja. Mengutip dari situs resmi museum tersebut, Museum Tuol Sleng merupakan situs peringatan peristiwa interogasi dan penahanan 12.000 warga Kamboja pada masa pemerintahan Khmer Merah. Museum tersebut terletak di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, dan dibuka untuk publik dengan harapan pesan kedamaian dapat tersampaikan melalui museum tersebut. Museum Tuol Sleng Genosida buka setiap hari sejak pukul 8 hingga pukul 17. Warga Kamboja yang ingin mengunjungi museum tersebut tidak perlu mengeluarkan sepeser pun. Sedangkan turis yang berasal dari luar Kamboja, akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar $3 hingga $5 atau setara dengan Rp40.000 hingga Rp70.000. Selain itu, pihak museum juga menyediakan panduan, baik berupa pemandu langsung di lokasi maupun panduan berupa audio. Sebelum dijadikan tempat penahanan dan interogasi, Tuol Sleng sesungguhnya adalah sekolah dengan nama Tuol Savai Prai High School, yang berlokasi di pinggiran kota Phnom Penh. Pada masa pemerintahan Khmer Merah, yaitu pada April tahun 1975, sekolah tersebut dialihfungsikan, dan dijadikan tempat menyiksa belasan ribu orang, yang dianggap mencurigakan dan membahayakan kedudukan pemerintah. Sejak saat itu pula sekolah itu berganti nama menjadi S21. Tempat tersebut mempunyai 5 bangunan yang menghadap ke halaman rumput. Melansir dari Killing Field Museum, ruang interogasi didesain sesederhana mungkin, yaitu hanya dilengkapi dengan meja dan kursi sekolah, yang menghadap ke tempat tidur baja, dengan belenggu di setiap ujungnya. Kendati demikian, penampakan tersebut sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri, mengingat penyiksaan yang dialami oleh para korban, jauh dari kata manusiawi. Mereka dipukuli, dicabuti kukunya, bahkan disengat listrik. Selain ruang interogasi, di bangunan lainnya, disediakan tembok khusus untuk menempel potret ribuan penghuni S21. Sama halnya dengan foto tahanan pada umumnya. Para korban S21 disematkan nomor pada otot dadanya, untuk menandai urutan masuknya orang tersebut ke S21.
Wajah-wajah yang ditampilkan dalam potret tersebut tentu saja menimbulkan kepiluan. Ada seorang anak yang wajahnya babak belur, seorang ibu yang menggendong bayinya, dan seorang tua yang sudah renta, dan tampak tidak lagi mempunyai tenaga. Penangkapan terhadap ribuan orang di Kamboja pada masa Khmer Merah, benar-benar tidak memandang bulu. Tua, muda, perempuan, laki-laki, kalau ada gerakan yang mencurigakan, atau laporan yang bernada mengancam, orang tersebut bisa segera diangkut, dan dipaksa mengakui, hal-hal yang bahkan tidak mereka ketahui. Di antara 15 orang yang berhasil selamat, setidaknya ada 2 orang yang masih hidup. Mengutip dari BBC, penyintas bernama Chum Mei dan Bow Meng membagikan kisahnya. Para pria berusia 80 tahunan itu, turut mengabadikan ingatannya dalam bentuk memoir, yang dijual seharga $10 atau sekitar Rp140.000 untuk setiap kopinya. Menurut Chum Mei, dirinya bekerja untuk Khmer Merah sebagai mekanik, tapi tiba-tiba, pada tanggal 28 Oktober tahun 1978, dirinya dibawa ke S-21, dengan alasan yang tidak diketahuinya hingga kini. Mataku ditutup dan tanganku diikat ke belakang, aku benar-benar memohon kepada penculikku, untuk setidaknya membiarkanku, memberitahu keluargaku agar mereka tidak tahu, ujarnya. Menurutnya, setibanya di S-21, dirinya dan tahanan lainnya, langsung difoto lalu ditelanjangi, dan dibelenggu. Dalam 12 hari, setelah hari pertama penangkapannya, Chum Mei dikeluarkan dari selnya 3 kali sehari untuk disiksa dan diinterogasi di ruangan khusus. Chum Mei yang benar-benar tidak memahami alasan keberadaannya di S-21, dan tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan yang penyidik utarakan, hanya bisa menjawab apa adanya. Yaitu, tidak tahu. Namun, karena siksaan yang sedemikian hebatnya, Chum Mei mengatakan, bahwa dirinya pada akhirnya mulai mengatakan, hal-hal yang ingin didengar oleh para penyidiknya saja. Ia bahkan tidak mengerti, apakah yang diutarakannya itu salah atau benar. Pasalnya, kalau penyidik tersebut tidak mendapatkan pengakuan, sebagaimana yang diperintahkan para atasan, para penyidik itulah yang akan dieksekusi. Bulan April selalu diperingati sebagai bulan neraka. Karena pada tanggal 7 April tahun 1975, rezim Pol Pot dukungan Republik Rakyat Tiongkok melakukan pembantaian besar-besaran terhadap 3 juta jiwa rakyat Kamboja, termasuk 5 orang anak dan ke-14 cucu Pangeran Norodom Sihanouk. Peristiwa ini sangat mengerikan dan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Mereka menyebutnya sebagai hari kelabu dalam sejarah Kamboja. Mereka masih ingat ketika pagi hari tersebut, pasukan Khmer Merah pimpinan Pol Pot, dengan berpakaian hitam-hitam, berkeliling kota dengan sebuah jeep buatan RRT. Melalui pengeras suara, terdengar teriakan, kosongkan kota atau ditembak mati. Dengan mata mengantuk dan hampir tidak percaya, semua penduduk tanpa kecuali, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun orang tua, berduyun-duyun meninggalkan kota. Semuanya bergerak menuju arah yang sudah ditentukan oleh tentara Khmer Merah. Bagi siapapun yang menentang langsung ditembak di tempat. Akhirnya ibu kota Phnom Penh yang semula ramai, tiba-tiba hening dan berubah menjadi kota mati. Jalan-jalan lengang, karena penduduknya dipaksa meninggalkan kota. Peredaran uang menjadi macet, hubungan komunikasi terputus, dan kantor-kantor pos tidak berfungsi. Lampu lalu lintas padam, pompa bensin tutup, tempat penginapan mengalami hal yang sama. Hanya 1 buah hotel yang boleh dibuka, sekedar menampung sementara orang asing, yaitu namanya Hotel Monorom. Dalam tempo 3 minggu, semua penduduk betul-betul sudah banyak meninggalkan kota. Gagasan Pol Pot adalah ingin membentuk pemerintahan tanpa banyak penduduk. Cukup 1 juta orang asal setia sampai ke tulang sumsum. Juga tanpa memerlukan pusat-pusat industri, tanpa teknologi, dan semua penduduk dikerahkan ke desa, menjalankan pekerjaan pertanian secara rodi. Pusat kekuatan ada di desa, dan bukannya di kota. Menurut Pol Pot, tidak perlu sejahtera, asal patuh dan taat kepada satu komando. Bagi siapa yang tidak bermanfaat, atau sengaja mengganggu pemerintahan, langsung dibantai atau dibuang begitu saja. Meski tidak begitu lama Pol Pot berkuasa, tetapi luka mendalam rakyat Kamboja masih terasa sampai sekarang. Apalagi kekejaman Khmer Merah di Kamboja, kembali diungkap di pengadilan Kamboja. Rakyat Kamboja seakan-akan dibawa ke masa lalu, ketika Khmer Merah berkuasa. Adalah Mea Soha, 55 tahun. Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2015 memaparkan kembali tindakan kejam, termasuk praktik kanibalisme, yang dilakukan personel Khmer Merah di penjara.
Meas berbicara sebagai saksi atas terdakwa, Nuon Chea 88 tahun. Tokoh Khmer Merah, yang dikenal sebagai saudara nomor 2. Serta mantan kepala negara, Khieu Samphan 83 tahun. Mereka diadili atas tuduhan kejahatan genosida terhadap 100.000 hingga 500.000 warga etnis minoritas Muslim Cham. Serta 20.000 orang Vietnam di Kamboja saat itu. Meas pernah mendekam di sebuah penjara, yang didirikan Khmer Merah, yakni penjara Kraing Tachan, di Provinsi Takeo, sekitar 80 km selatan ibu kota Phnom Penh. Ia ditangkap pada saat sedang mengurus kerbau dan sapi, ujarnya. Ia melihat sendiri, bagaimana para tahanan dibunuh. Kebanyakan dengan cara dipenggal. 2 penjaga Khmer Merah memegang tahanan, sementara seorang lagi mengeksekusinya, ujar Meas. Ia mengungkapkan, saat mengeksekusi tahanan, para penjaga menyetel musik keras-keras untuk menyamarkan jeritan orang yang dibunuh. Meas ketika itu menjadi tahanan bersama 11 anggota keluarganya. Menurut Meas, praktiknya kanibalisme dilakukan penjaga penjara. Terdapat pula anak-anak dan bayi. Kekejaman rezim Khmer Merah di Kamboja, berlangsung pada 1975 hingga 1979. Sedikitnya 2 juta rakyat negara itu tewas dalam periode kelam itu. Agustus tahun 1995 lalu, Nuon Chea dan Khieu Samphan divonis hukuman seumur hidup, setelah menjalani 2 tahun persidangan untuk kasus kekejaman yang berbeda. Mereka tercatat menjadi tokoh Khmer Merah pertama yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan, yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekejaman rezim komunis Khmer Merah di Kamboja, di bawah pimpinan Salot Sar, yang lebih dikenal dengan sapaan Pol Pot. Tumbang pada tanggal 7 Januari tahun 1979. Tumbangnya rezim komunis radikal ini, mengakhiri penderitaan jutaan rakyat Kamboja yang tak berdosa. Berbagai catatan menyebut, sekitar 1 hingga 3 juta warga Kamboja, tewas karena kerja paksa, kelaparan, kekurangan gizi hingga tidak adanya layanan kesehatan. Kejatuhan Khmer Merah, diawali invasi militer Vietnam ke Kamboja, untuk membebaskan warga keturunan Vietnam. Ibu kota Kamboja, Phnom Penh, berhasil diduduki, sekaligus menjungkalkan rezim Khmer Merah. Kekejaman rezim ini pernah membuat dunia tersentak ketika salah seorang warganya, Haing Ngor, membuat catatan yang diberi judul Cambodian Odyssey. Buku ini kemudian diterbitkan di Indonesia, oleh penerbit Gramedia, dengan judul Neraka Kamboja. Ngor dalam buku tersebut mengisahkan perubahan hidup dirinya, dan juga jutaan warga Kamboja, dari masyarakat tradisional, menjadi eksperimen masyarakat komunis tanpa kelas. Dan semua harus kembali ke desa menggarap sawah. Saat itu, segala kesejahteraan hidup, sebelum revolusi sudah menjadi seakan mimpi, yang hanya samar-samar membekas dalam ingatan. Kakiku tidak mengenal sepatu lagi, pakaianku pun lusuh, dan tulang-tulang rusukku, bertonjolan karena aku selalu kurang makan, kisah Ngor pada bagian awal. Ngor yang sebenarnya seorang dokter, bahkan harus menjadi pencuri kecil-kecilan, untuk mengganjal perutnya yang keroncongan. Dia mencuri jagung di kebun desa di tengah malam. Kala itu, nasi yang menjadi makanan pokok warga Kamboja, sudah lama tak boleh ditanam warga. Warga tak boleh punya harta pribadi. Sawah dan ladang, semua milik penguasa. Khmer Merah telah mengubah berjuta-juta manusia normal, yang hidup bahagia, menjadi sesuatu yang lebih mirip binatang, ungkapnya. Namun penderitaan 4 tahun itu, dari 1975 hingga 1979, berhasil dilewati meski nyawa taruhannya. Setelah Khmer Merah tumbang, Pol Pot dan pasukannya bergerilya di hutan-hutan Kamboja, sebuah perjalanan yang sudah terbiasa dia lakukan sejak muda, sebelum menjadi pimpinan di sana. Tapi setahun kemudian dia tewas. Beredar kabar dia diracun. Sebagian lagi menyebut bahwa penguasa rezim tersebut bunuh diri. Kini, Museum Tuol Sleng selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan asing dari berbagai mancanegara. Mereka yang datang berkunjung ke museum ini, rata-rata untuk liburan, sekaligus ingin mengetahui tentang sejarah kekejaman masa rezim Khmer Merah. Masyarakat di sana kini dapat bernafas dengan lega, karena terbebas dari belenggu kekejaman rezim Khmer Merah yang telah merenggut kebebasan setiap warga sipil di sana. Dan mereka berharap peristiwa tersebut tidak akan terulang lagi untuk selamanya.